DPRD Surabaya akhirnya memberhentikan Wali Kota Surabaya, Sunarto. Tim SAR gabungan terus mencari korban banjir yang melanda Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Kita jumpa lagi melalui Seputar Indonesia hari ini Selasa 15 Januari 2002 bersama saya Teguh Juwarno. Dan saya Atika Suri. Pemirsa, Teguh akan menyampaikan laporan pertama. Silakan. Terima kasih Tika. Pemirsa, operasi pemberantasan penimbunan dan penyelundupan BBM oleh Polda Metro Jaya selama 1 minggu terakhir berhasil menyita sekitar 60.000 liter BBM dan menahan 9 orang tersangka. Kadit Serse Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Bambang Hendar Sodanuri siang tadi mengungkapkan hasil tersebut diperoleh dari operasi yang berlangsung sejak tanggal 7 Januari. BBM yang telah disita kini diamankan sementara tempat penimbunan berupa bunker dibatasi dengan garis polisi. Truk-truk tangki yang melakukan penimbunan kini dititipkan di depo Pertamina Pelumpang. Polisi juga menahan sebuah kapal tongkang yang diduga hendak menyelundupkan 457 ton BBM di Pelabuhan Sunda Kelapa. Polda Metro Jaya kini mencari seorang tersangka yang menimbun 300 ton BBM di wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Komisi 3 DPR mendesak agar pemerintah segera meninjau kembali kebijakan penentuan harga beras, termasuk klasifikasi bahwa beras merupakan komoditi strategis yang perlu dikenakan bea masuk impor yang tinggi. Ketua Komisi 3 DPR Awal Kusuma kepada pers yang tadi mengatakan, dalam waktu dekat ia akan memanggil pemerintah untuk mengklarifikasi masalah beras yang belakangan ini langka di pasar. Komisi 3 DPR menilai petani Indonesia belum mampu bersaing menghadapi beras impor. Komisi 3 juga meminta agar fungsi Bulog dioptimalkan kembali sebagai stabilisator harga dan tidak hanya sebagai penyangga stok beras seperti saat ini. Memiliki satu sistem yang cukup komprehensif dan sophisticated ya, canggih pada saat ini. Saya pikir alur-alur yang dimiliki oleh mekanisme ini bisa membantu pendistribusian beras di dalam situasi yang kita hadapin seperti pada saat ini. Yang penting bagi kita pada saat ini, beras harus kembali masuk kepada komoditi strategis. Kita tidak main-main karena dampak daripada politik perberasan nasional kita bisa mempunyai dampak terhadap instabilitas Polkam. Rapat paripurna khusus DPRD Surabaya siang tadi memutuskan memberhentikan Wali Kota Surabaya, Sunarto. Keputusan melalui voting tersebut berlangsung dengan ancaman pecahnya bentrokan antar massa yang mengepung gedung DPRD. Ribuan massa yang datang dengan lebih dari 32 truk dan ratusan sepeda motor mengepung gedung DPRD Kota Surabaya dengan tuntutan utama Wali Kota Surabaya Sunarto dicopot. Suasana sangat mencekam saat massa hanya terpisah pagar dan halaman yang berjarak sekitar 5 meter dari pintu lobi utama gedung DPRD. Di dalam ruang sidang utama rapat paripurna khusus dengan agenda 2 opsi berhenti atau tidak Wali Kota Sunarto berjalan alot dan beberapa kali deadlock. Melalui voting terbuka, 31 dari 45 anggota Dewan setuju Wali Kota diberhentikan. 12 suara menolak dan 2 suara abstain. Hasil daripada akhir paripurna ini sudah sangat memuaskan, artinya tidak ada suatu rekayasa, artinya nurani daripada masyarakat yang diwakili oleh anggota DPR ini terwakili betul. Ini terlihat daripada hasil voting yang menunjukkan kita sebagai wakil rakyat. Kita tunjukkan pula secara terbuka bahwa kita benar-benar seorang yang gentle, menunjukkan bahwa kita juga seorang wakil yang mewakili mereka. Hasil voting tidak otomatis memberhentikan Wali Kota Sunarto hari ini juga. Hasil rapat paripurna DPRD Surabaya masih harus diajukan ke Presiden. Itu realitas politik bahwa kekuatan mayoritas menjadi diktator ini akan ditiru oleh daerah-daerah lain yang karena senang tidak senang. Tetapi mekanisme itu dilalui begitu saja saya lihat. Karena substansi daripada memberhentikan dan tidak berhentikan itu belum kena. Kita ngotot dari itu. Hasil rapat paripurna khusus dengan keputusan memberhentikan Wali Kota Sunarto segera disambut ribuan massa yang bertahan hampir 4 jam di bawah sengatan terik matahari. Dari Surabaya, Bambang Purwadi, Edi Susanto, dan Wilianto melaporkan.
Pemberhentian Sunarto sebagai wali kota oleh DPRD merupakan yang pertama kali di tanah air. Yang menjadi pertanyaan sampai sejauh mana keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Rapat paripurna memberhentikan wali kota Surabaya Sunarto bermuara dari sakitnya Sunarto. Hampir 4 bulan mantan asisten teritorial Pangdam Brawijaya itu dirawat di sebuah rumah sakit di Australia. Di tengah kepergiannya mencari kesembuhan, berbagai permasalahan serius pecah, seperti membludaknya sampah, banjir, dan serbuan pedagang kaki lima di jalan-jalan utama kota Surabaya. Para lawan politiknya segera menangkap celah itu untuk menyerangnya, hingga DPRD menggelar rapat paripurna 7 Januari lalu. Rapat paripurna hari itu gagal menjatuhkan Sunarto. Hasil rapat paripurna 7 Januari dibawa ke rapat Panmus 14 Januari dengan keputusan menggelar kembali rapat paripurna khusus tanggal 15 Januari dengan 2 opsi, wali kota berhenti atau tidak. Wali kota Surabaya Sunarto sebenarnya telah berjuang habis-habisan melawan arus penjatuhannya dengan mendatangi DPRD Senin kemarin. Ia juga menemui wakil wali kota Bambang Deha yang merupakan lawan politiknya. Tapi kita luruskan lah, ya saling minta maaf. Wah, kamu apa ngene lho, kan ro gewe ngene lho, ya apa kan ngejak balapan ada. Sebagian anggota dewan melihat proses penjatuhan Sunarto memiliki banyak kemiripan dengan mantan Presiden Abdurrahman Wahid, yakni melalui voting atas dasar esensi penjatuhan yang sebenarnya tidak kuat. Kekhawatiran terjadinya bentrokan massa membuat Surabaya dinyatakan dalam keadaan siaga 1. Namun hingga rapat paripurna khusus berakhir, Surabaya dalam keadaan aman. Dari Surabaya, Bambang Purwadi, Edi Susanto, dan Willianto melaporkan. Tim SAR gabungan di Medan, Sumatera Utara hingga sore tadi masih menyusuri aliran sungai Sungal untuk mencari korban air bah. Sepanjang pagi dan siang tadi, tim SAR menemukan 2 korban tewas. Diperkirakan sedikitnya ada 2 korban lainnya yang belum ditemukan. 2 korban terakhir yang ditemukan diidentifikasi sebagai Kartika Dewi, 16 tahun, dan Arni, 10 tahun. Keduanya adalah warga Kodia Medan. Dengan demikian jumlah korban tewas yang ditemukan berjumlah 7 orang. Korban yang masih dicari atas nama Nurlela, berusia 70 tahun, dan Ahmad Fauzi, 10 tahun. Banjir Sungai Sungal berlangsung secara tiba-tiba pada Minggu malam dan menghancurkan sekitar 50 rumah yang berada di bantaran sungai. 2 bantaran sungai itu masing-masing berada di wilayah Kodia Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Sekitar 60 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa korban yang rumahnya hancur kini mengungsi di halaman PDAM Tirtonadi, Sungal. Sementara itu banjir juga terjadi di sebagian besar ruas jalan tol Sediatmo menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Selain hujan, banjir juga diakibatkan oleh pembobolan tanggul oleh warga. Genangan air di beberapa ruas jalan tol Insinyur Sudarmo yang menghubungkan Bandar Udara Soekarno-Hatta mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Berdasarkan pantauan RCTI sejak pagi, genangan air yang mencapai ketinggian rata-rata 50 cm tersebut sampai sore tidak juga surut. Untuk mengangkut warga ke arah bandara, petugas mengoperasikan sejumlah bus damri. Menjelang sore, walau air belum terlalu surut, kendaraan pribadi seperti Kijang sudah mampu mencapai bandara atau sebaliknya. Menurut petugas Dinas Pekerjaan Umum DKI, genangan air yang lebih tepat disebut banjir tersebut, selain akibat hujan, juga dikarenakan pembobolan tanggul oleh sejumlah warga yang lokasi rumahnya terendam air. Dengan membobol tanggul, warga berharap air surut dari lokasi rumah mereka. Situasi di jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta tersebut mendorong Gubernur DKI Sutioso untuk melihat langsung ke lokasi. Dalam kunjungan sekitar pukul 15 sore, Sutioso menilai genangan air harus segera diatasi dengan menambah jumlah pompa air yang sampai siang tadi hanya dioperasikan 2 unit. Menjawab pertanyaan mengenai kelanjutan pembangunan proyek kanal di sebelah timur jalan tol, Sutioso mengatakan Pemda kesulitan memperoleh dana untuk membebaskan tanah warga yang dinilai terlalu mahal. Biaya pembebasan tanah untuk proyek tersebut diperkirakan mencapai 1,2 triliun rupiah. Untuk menanggulangan jangka panjang, Sutioso berjanji akan memproyeksikan anggaran tahun 2002 ini untuk membangun tanggul sebelah timur yang batal. Sementara tanggul yang ada di sebelah barat, menurut Sutioso dibangun dari bantuan pemerintah Belanda. Akmal Yusmar melaporkan.
Ya, pemirsa tetaplah bersama Seputar Indonesia karena kami akan kembali dengan laporan lain. Di antaranya rencana pemeriksaan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghafur. Gubernur Maluku Utara Abdul Ghafur akan diperiksa polisi. Abdul Ghafur dituduh melakukan money politics dalam pemilihan Gubernur Maluku Utara. Gubernur Maluku Utara Abdul Ghafur akan dimintai keterangannya oleh kepolisian sebagai saksi kasus dugaan politik uang atau money politik dalam pemilihan Gubernur Maluku beberapa waktu lalu. Kapolri Jenderal Polisi Dai Bahtiar Selasa di Jakarta mengungkapkan, Presiden Megawati memberikan izin untuk memeriksa Abdul Ghafur yang juga anggota MPR. Pemeriksaan Ghafur akan menjadi langkah awal polisi dalam mengungkap kasus dugaan money politik tersebut. Ya sementara itu kan pemeriksaannya kan kita lihat dari keterangan-keterangan yang bersangkutan, saksi-saksi lain. Baru nanti beberapa kali pemeriksaan mungkin akan ada kesimpulan apakah yang bersangkutan tetap pada posisi saksi atau mungkin berubah. Itu sangat tergantung nanti hasil pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap Abdul Ghafur akan dilakukan oleh Polda Maluku. Beberapa saksi dan barang bukti juga telah diperiksa oleh Polres Maluku Selatan. Sementara itu, Abdul Ghafur yang ditemui terpisah mengaku belum mengetahui rencana pemeriksaan terhadap dirinya. Ia juga belum menerima surat panggilan pemeriksaan dari kepolisian. Namun Ghafur membenarkan memberikan klarifikasi kepada beberapa pihak berkaitan dengan dugaan money politik tersebut. Sudah kita pada Debragi kita lapor, bahkan kegiatan Muhyafedi saya lapor kepada Panglima TNI, saya lapor semua. Karena saya tahu saya mau melalui jalur hukum, saya tidak mau gembor-gembor, dan itulah yang saya laporkan. Jadi konspirasi ini jelas. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara pada tanggal 5 Juli 2001 lalu diduga memiliki unsur money politik. Dugaan tersebut mengakibatkan tertundanya pelantikan Abdul Ghafur dan Yamin Tawari selaku gubernur dan wakil gubernur. Yudianto dan Ibnu Batuta melaporkan. Sementara itu, Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung menegaskan proses pemilihan Gubernur Maluku Utara sesuai prosedur dan tidak ada unsur politik uang. Memang pada waktu itu disebut-sebut ada money politik yang dilakukan melalui seorang anggota DPRD. Tapi anggota DPRD itu terakhir ini kan sudah menyatakan mencabut pernyataannya itu. Sehingga dengan demikian apa yang disebut sebagai money politics itu tidak ada, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menindaklanjuti putusan DPR yang telah memilih Gubernur Maluku Utara tersebut. Gitu. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Mulyo Harjo membantah instansinya mendapat tekanan dari Partai Golkar agar tidak mencekal Akbar Tanjung. Ditemui di ruang kerjanya Selasa siang, Mulyo Harjo menegaskan pencekalan merupakan hak subjektif dari penyidik. Sehingga apakah seseorang tersangka perlu dicekal atau hanya ditahan, sepenuhnya berada di tangan penyidik. Mulyo Harjo mengakui hal ini sering menimbulkan salah penafsiran, seolah-olah Kejaksaan Agung menerapkan standar ganda dalam memberlakukan tersangka. Menurut Mulyo Harjo, tidak ada dalam undang-undang, hukum acara, dan hukum positif yang lain yang menyebutkan seorang tersangka wajib dicekal atau ditahan. Mengenai waktu pemeriksaan terhadap Akbar Tanjung selaku tersangka kasus penyelewengan dana non-budgeter Bulog, Mulyo Harjo belum dapat memastikan. Sejauh ini Kejaksaan Agung masih memeriksa saksi-saksi. Presiden Megawati meminta fraksi PDI Perjuangan di DPR untuk mendukung pembentukan Pansus Bulog Gate 2 yang melibatkan tersangka Ketua DPR Akbar Tanjung. Pembahasan mengenai Pansus dijadwalkan tanggal 21 Januari mendatang. Seusai pertemuan para pimpinan fraksi dan DPP PDIP dengan Ketua Umum PDIP Selasa siang di Jakarta, Ketua fraksi PDIP Roy Bebe Janis menyatakan PDIP sejauh ini tetap mengedepankan proses hukum menyikapi kasus yang melibatkan Akbar Tanjung. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri juga tetap meminta fraksi PDIP untuk mengikuti proses yang disepakati Bamus DPR, yakni menyetujui pembentukan Pansus Bulog 2 yang akan dibahas dalam sidang paripurna 21 Januari mendatang. Pansus tersebut bertugas menyelidiki penggunaan dana non-budgeter Bulog sebesar 54,6 miliar rupiah yang melibatkan Ketua DPR RI Akbar Tanjung semasa menjadi Mensesnek. Sampai saat ini Ibu Mega masih memerintahkan kita untuk tetap mengikuti prosedur yang telah kita sepakati dalam Bamus, yaitu pada tanggal 21 nanti
akan dibahas dalam sidang paripurna, dan nanti secara jadwal itu 50 penandatanganan pengusul pansus ini itu nanti akan membacakan usulan mereka di dalam sidang paripurna. Roy juga mengakui sejauh ini PDIP telah melakukan pertemuan dengan Partai Golkar, namun sifatnya hanya saling tukar informasi dan membangun saling pengertian. Sikap PDIP untuk menyetujui usulan dibentuknya Pansus Blok 2 sifatnya bukan ancaman bagi PDIP terhadap Partai Golkar, namun cerminan agar persoalan internal di tubuh Golkar harus diselesaikan oleh Golkar sendiri dan tidak berimbas pada partai lainnya. Sejauh ini PDIP juga selalu terbuka dan siap bekerja sama dengan partai manapun termasuk Golkar dalam rangka menjalankan agenda reformasi, bukan untuk merekayasa hukum, mengingat penegakan hukum dan pemberantasan KKN merupakan prioritas. Sejauh ini menurut Roy, belum ada indikasi 50 anggota DPR yang setuju agar Pansus Blok 2 dibentuk mengubah sikapnya. Nita Daule dan Heri Kuswianto melaporkan. Kuasa hukum terdakwa perkara pembunuhan Hakim Agung Safyuddin Kartasasmita kembali mempertanyakan 2 eksekutor yang tidak terungkap dalam persidangan. Kejanggalan ini dinilai sebagai indikasi bentuk intervensi kepentingan tertentu dalam kasus ini. Kuasa hukum terdakwa R. Maula Warman alias Mola, Suhardi Somo Mulyono di Jakarta Selasa siang mengungkapkan, penyidik Polda Metro Jaya berkewajiban menghadirkan 2 eksekutor pembunuh Hakim Agung Safyuddin Kartasasmita. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin kemarin, terdakwa Mola dalam eksepsi tertulis menyebut dan mempertanyakan 2 eksekutor lain, Alek dan Mukti, yang tidak hadir dalam sidang pengadilan. Eksepsi Mola ini dinilai Suhardi sesuai dengan keterangan Kadispen Polda Metro Jaya Anton Bahrul Alam yang pernah menyebut pelaku 4 orang. Selain itu, Mola menyebut Franz yang menyuruh dan memberi imbalan uang, bukan Tommy Soeharto seperti tersebut dalam BAP, juga harus dihadirkan dalam persidangan. Menurut Suhardi, sesuai keterangan Mola di BAP, Franz diantaranya mempunyai ciri-ciri tinggi 170 cm, muka oval, kulit putih, mata sipit, dan rambut hitam lurus. Inilah yang kita minta supaya dicari, harus ada DPO, daftar pencarian orang. Maka target kami, okelah perkara jalan terus. Nanti peran Mola itu sejauh apa ya tetap harus dihukum di situ. Bila ketiga nama yang disebut Mola tidak dihadirkan dalam persidangan, Suhardi menilai dakwaan jaksa tidak lengkap dan cermat dan persidangan harus batal demi hukum. Selain itu, Suhardi menilai perkara ini syarat berbagai kepentingan. Saya meyakini ya, seorang advokat kaitannya dengan law enforcement, penegakan hukum, saya ada keyakinan di sini ada tarik-menarik kepentingan. Tapi terus terang siapa yang bermain saya tidak tahu. Sementara itu, Kadispen Polda Metro Jaya, Kombes Anton Bahrul Alam menjelaskan, ketiga orang yang disebut Mola, Alek, Mukti, dan Franz tidak diungkapkan Mola dalam proses penyidikan. Nah, pada saat diperiksa mereka mengakui seperti itu, ya, bukan 4 orang, mereka berdua. Ya, kalau pada saat mereka diperiksa waktu itu ada teman lain, pasti kita ambil yang katanya namanya Alek dan Mukti, ya. Tapi toh kalau memang pihak pengadilan ingin menghadirkan Alek dan Alek, kita akan cari, asal jangan fiktif aja. Anton juga membantah bila dalam proses penyidikan pihaknya melakukan tekanan fisik dan mental kepada para terdakwa. Pencabutan BAP di sidang pengadilan dinilai Anton merupakan modus konvensional terdakwa. Deden Gusondo dan Budi Hartadi melaporkan. Pemirsa, seputar Indonesia masih akan kembali dengan informasi lain. Ya, diantaranya tentang rencana penempelan tanda halal pada produk makanan yang beredar di pasar. Bank Indonesia optimis perkembangan moneter dan fiskal akan membaik pada tahun ini, meski tahun lalu kondisinya belum membaik. Dalam jumpa pers yang dihadiri oleh jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia sore tadi, Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin mengungkapkan untuk tahun 2002 prospek perkembangan ekonomi dalam negeri akan lebih tergantung pada kekuatan domestik mengingat belum pulihnya perekonomian. Syahril mengatakan untuk tahun ini Bank Indonesia mentargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5 hingga 4%, sementara laju inflasi diperkirakan 9 hingga 10%. Angka inflasi itu ditetapkan seril mungkin mengingat besarnya dampak kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan. Untuk nilai tukar rupiah, Syahril tidak menyebutkan angka pasti. Namun nilai rupiah diperkirakan lebih baik dibanding tahun lalu, yakni pada kisaran Rp10.260 per $1 Amerika.
Menteri Negara BUMN Laksamana Soekardi mengatakan keputusan final soal penyelesaian kewajiban pemegang saham atau PKPS diharapkan akan dicapai pada sidang kabinet Jumat mendatang. Menteri Negara mengatakan dari pertemuan dirinya dengan Wakil Presiden disepakati bahwa yang akan dilakukan bukan perpanjangan PKPS tetapi perbaikan PKPS. Menurut Laksamana, Wapres berpendapat perbaikan PKPS harus dalam koridor kepentingan keuangan negara, APBN, dan kepentingan perekonomian nasional. Laksamana mengatakan sejumlah masukan dari anggota kabinet dan Jaksa Agung dalam pertemuan ini akan dijadikan pertimbangan dalam membuat prarumusan perbaikan PKPS. Sementara itu, Menko Perekonomian Dorojatun Kuncoroyakti mengatakan banyak masalah teknis yang perlu dikaji kembali yang berawal dari keputusan-keputusan yang dibuat semenjak BBPN didirikan, termasuk di dalamnya kasus BLBI. Pemirsa, dalam waktu dekat tanda halal pada produk penganan akan diganti dengan bentuk label yang ditempelkan. Untuk menghindari pemalsuan, label akan dicetak oleh Perusahaan Umum Pencetakan Uang Negara Republik Indonesia, Perum Peruri. Label halal di setiap produk makanan di Indonesia berbentuk tanda yang tercetak pada kemasan produk bersangkutan. Rencananya Departemen Agama akan merubah tanda halal tersebut dengan sebuah label yang ditempelkan pada kemasan. Labelisasi ini dinilai lebih aman dan akan mempermudah pengawasan peredaran produk pangan halal. Untuk mendapat label halal, setiap produk harus memperoleh sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Untuk menghindari pemalsuan ataupun kerusakan, pemerintah menunjuk Perusahaan Umum Pencetakan Uang Negara RI atau Perum Peruri sebagai pelaksana pencetakan label halal. Bentuk dan cara pemasangan label masih dalam bentuk rancangan, namun dalam waktu dekat diharapkan segera terrealisasi. Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawar menegaskan dalam rangka labelisasi, produsen tidak boleh membebani konsumen dengan cara menaikkan harga. Jadi para konsumen sama sekali tidak terbebani untuk itu. Jadi yang dibebani adalah para produsen saja. Ya, berapanya nanti itu masalah teknis dengan Peruri gitu. Mengenai berapa kosnya, ya berapa itu kita belum ada sampai ke sana itu. MUI sebagai pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal juga menilai cara labelisasi ini lebih aman. Edwin Nazir dan Ruby Majid melaporkan. Pemirsa, Seputar Indonesia segera kembali dengan laporan mengenai aneka tarian dan lagu yang mampu menyerap perhatian ribuan warga Banda Aceh. Pemirsa, ribuan warga Banda Aceh dan sekitarnya sejak pagi hingga sore kemarin memenuhi lapangan Blang Padang, Banda Aceh untuk menyaksikan aneka tarian, lawak, dan lagu. Acara hiburan ini diprakarsai oleh Komando Pelaksana Operasi TNI dan Pelajar Islam Indonesia, Nangro Aceh Darussalam. Adalah Salawat Badar dan tarian Likok Bulo yang dipersembahkan Sanggar Seni IAIN Araniri Banda Aceh. Dan yang ini adalah gaya salah satu penonton yang larut dalam alunan irama Melayu. Dalam gelar seni ini juga tampil grup lawak dan tarian lokal. Hiburan gratis ini diadakan Komando Pelaksana Operasi TNI dan Pelajar Islam Indonesia Nangro Aceh Darussalam di lapangan Blang Padang, Banda Aceh minggu lalu. Panglima Komando Pelaksana Operasi TNI Brigjen Jali Yusuf mengatakan dari 3 kali pertunjukan di Lok Sumawe, Langsa, dan terakhir di Banda Aceh, terlihat masyarakat Aceh mempunyai keinginan besar untuk melepaskan diri dari tekanan dan ancaman konflik bersenjata di Aceh. Sementara itu, Gubernur Nangro Aceh Darussalam Abdullah Puteh berjanji akan mengadakan acara serupa yang lebih besar dalam beberapa bulan mendatang untuk menghibur warga kota Banda Aceh. Namun, panggung hiburan rakyat ini sengaja diadakan pada siang hari dengan pengawalan ketat aparat keamanan TNI dan Polri demi keamanan warga. Beberapa masyarakat menyatakan cukup gembira bisa menikmati hiburan gratis seperti ini di tengah tidak menentunya situasi keamanan akibat konflik politik di daerah ini. Hiburan yang berlangsung sejak pukul 10 hingga sore hari ini berakhir tanpa insiden. Tim Liputan RCTI melaporkan dari Banda Aceh.
Mirsa, laporan tadi mengakhiri jumpa kita dari Studio 5 RCTI Kebonjeruk Jakarta. Saya Atika Suri. Ya, dan saya Teguh Juwarno beserta seluruh tim redaksi Seputar Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan wassalamualaikum.